Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Umat Islam di seluruh tanah air dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang hari kiamat atau diterima dan tidak diterimanya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hal ataka hadisun ghasiyah, wujuhun yawma'idhin khasiyah, aminatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Shadaqallahul azim. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi, kepayahan memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon-pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Ayat-ayat tersebut di atas merupakan cerita tentang kondisi sebagian penghuni neraka di hari kiamat akhir nanti. Ternyata bukan semua penghuni neraka adalah orang-orang yang di dunianya, kerajaannya cuma gemar berbuat maksiat, kecanduan narkoba, suka main perempuan dan lain sebagainya. Akan tetapi ternyata ada juga di antara penghuni neraka yang di dunianya rajin beramal, bahkan sampai dia kelelahan saking beratnya amalannya. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang amat besar dalam diri masing-masing kita. Jangan-jangan kita termasuk yang sudah beramal banyak, tapi nantinya termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam awal surah Al-Ghasiyah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bahwa ternyata rahasia kesialan mereka adalah karena mereka beramal tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk dari Al-Quran dan hadis serta perkataan ulama, kita bisa menemukan bahwa syarat pokok diterimanya amalan seseorang hamba itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini disebutkan dengan jelas dalam akhir surat Al-Kahfi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa liyusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata, dua hal ini merupakan dua rukun amal yang diterima. Jadi harus kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, umat Islam yang saya cintai, mari kita mulai mempelajari bersama syarat pertama diterimanya suatu amalan, yaitu syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah seseorang hanya mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap amalan yang dia perbuat, bersih dari penyakit riya dan sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, tidak mencari pujian dan balasan melainkan hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, seluruh amalan yang ia kerjakan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan ini merupakan inti ajaran akidah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Demikianlah sarahan singkat tentang diterima dan tidak diterimanya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saran saya, semoga Anda beribadah semata karena Allah dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.